Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Imadi Denayusa. Kali ini saya akan membahas mengenai budaya positif pada modul 1.4, yaitu terkait dengan koneksi antar materi. Nah, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pertama yang perlu saya bahas adalah tentang disiplin positif. Yang pertama, mengubah paradigma saya dari stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana dalam teori kontrol hanya saya yang mampu mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya belajar kontrol diri dengan menggali potensi saya sendiri agar tercapai tujuan mulia, yakni menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Selanjutnya, hal yang saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu menguatkan lingkaran pengaruh. Nah, pertanyaannya, apa yang harus saya siapkan untuk melaksanakan disiplin positif? Maka, perkuatlah peran dan nilai sebagai guru penggerak. Kemudian kita harus juga memahami visi sebagai guru penggerak, dan juga kita harus memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Nah, yang harus saya lakukan, yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, perilaku bisa dilakukan untuk menghindari hukuman, mendapat penghargaan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk hal tersebut, perkuat dan tuntunlah siswa hingga perilaku mereka bisa fokus pada tujuan menghargai dirinya sendiri. Jadi jangan memfokuskan pada perilaku untuk menghindari hukuman dan mendapat penghargaan, namun kita harus memfokuskan pada perilaku untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya, menuntun siswa untuk mampu memahami nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian pada posisi kontrol, terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu guru bisa sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Guru hendaknya mampu berperan di posisi manajer dan menuntun siswa pada posisi manajer juga, agar mereka mampu menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Pada posisi ini, guru menggunakan nilai dan peran guru penggerak, yaitu kolaborasi, berpusat pada murid, dan untuk kepentingan murid. Untuk memantapkan posisi kontrol, guru hendaknya mampu menerapkan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara, sehingga siswa dengan mantap dan penuh keyakinan berkolaborasi dengan gurunya. Kemudian, pada keyakinan kelas, untuk menerapkan keyakinan kelas, siswa harus memiliki motivasi secara intrinsik. Peran guru dalam menciptakan keyakinan kelas adalah sebagai penuntun. Siswa harus memahami terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan universal, kemudian guru hendaknya memberi teladan, hadir bersama siswa, dan memotivasi siswa. Selanjutnya, dalam proses segitiga restitusi, dalam mengatasi masalah siswa, hendaknya guru mampu menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Penerapan segitiga restitusi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Guru diharapkan mampu di posisi manajer, kemudian membiasakan diri mengembangkan penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini pun peran dan nilai guru penggerak sangat diperlukan sehingga proses segitiga restitusi dapat berjalan dengan baik. Nah, gambaran tentang bagaimana saya menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Ketika kita sudah mampu menerapkan disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, yaitu menghargai diri sendiri, kemudian memahami dan mampu menerapkan posisi kontrol restitusi sebagai manajer, kemudian mampu juga menerapkan keyakinan kelas atau menuntun siswa menerapkan keyakinan kelas atau sekolahnya, kemudian juga mampu menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya kelima daripada konsep ini nantinya akan melahirkan motivasi intrinsik,
Jadi motivasi intrinsik inilah yang akan dilahirkan dari kelima konsep ini, dan ini yang nantinya akan sangat bertahan lama dan tentunya nanti akan memunculkan disiplin positif pada siswa. Kemudian untuk hal lainnya, perkuatlah lingkaran pengaruh dalam pelaksanaan kelima konsep ini. Selanjutnya, untuk memperkuat konsep ini pula, kita sebagai guru hendaknya menerapkan asas trikon. Kemudian kita juga paham bahwa merdeka itu artinya merdeka dalam memerintah diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian kita perkuat juga nilai dan peran guru penggerak kita dalam kolaborasi dan berpihak pada murid. Selanjutnya, kita juga harus memahami dan menerapkan visi guru penggerak dengan model inquiry appreciative-nya, di mana kita tetap mencari nilai-nilai positif atau keunggulan-keunggulan yang ada untuk menuju kepada visi yang sudah kita sepakati, kemudian menciptakan suatu disiplin positif yang mengarah pada budaya positif di sekolah. Nah, konsep inti, jadi konsep inti yang saya pelajari di modul ini, yang pertama yaitu tentang disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan kontrol diri mencapai tujuan mulia sesuai nilai kebajikan. Selanjutnya, saya juga belajar tentang teori motivasi, di mana teori motivasi itu ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, mendapat penghargaan, menghargai diri sendiri. Untuk teori motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi secara ekstrinsik atau dari luar yang tidak bertahan lama. Kemudian yang ketiga itu adalah menghargai diri sendiri, itu merupakan motivasi intrinsik yang akan bertahan lama. Nah, selanjutnya ketika motivasi siswa ada di yang ketiga ini, menghargai diri sendiri, maka dia akan mampu melihat nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika dia sudah mampu melihat, menyadari, memahami nilai-nilai kebajikan, maka dia akan memunculkan keyakinan kelas. Nah, saat itulah dia akan mampu menerapkan disiplin positif dan yang nantinya mengarah pada budaya positif. Jadi, hubungannya seperti itu. Selanjutnya, pada posisi kontrol, kita juga mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, di mana kedua ini sebenarnya pada teori motivasi termasuk pada menghindari hukuman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman dan pemantau, di mana pada teori motivasi itu merupakan motivasi untuk mendapat penghargaan. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini sebagai posisi kontrol itu merupakan posisi untuk motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar yang tidak akan bertahan lama. Nah, selanjutnya ada motivasi yang kelima, yaitu ada posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, pada teori motivasi itu berhubungan dengan bagaimana menghargai diri sendiri, dan ini merupakan motivasi secara intrinsik. Jadi ini adalah motivasi yang nanti diharapkan, posisi kontrol yang nanti diharapkan dimiliki oleh guru. Selanjutnya, ketika guru sudah mampu berada di posisi sebagai manajer, maka diharapkan nantinya guru sudah mampu juga menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika guru ada di posisi manajer, maka guru itu sudah siap untuk menerapkan pola segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada proses validasi tindakan sebenarnya di sini adalah untuk mengetahui kebutuhan dasar dari siswa atau kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak terpenuhi sehingga terjadi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya pada proses menanyakan keyakinan, ya, pada proses menanyakan keyakinan itu sudah masuk ke mengarahkan siswa untuk menuju ke keyakinan kelas, sehingga nanti diharapkan dengan proses-proses ini muncul disiplin positif dan mengarah pada budaya positif.
Nah, pertanyaan selanjutnya, hal menarik apa yang di luar dugaan terjadi? Yang pertama, hal yang menarik bagi saya yaitu manusia bisa melanggar karena tidak terpenuhnya kebutuhan dasar. Ini menarik bagi saya. Kemudian motivasi intrinsik sangat penting dalam membentuk budaya positif. Jadi ini baru saya ketahui bahwa manusia itu melanggar karena ada hal-hal dasar yang tidak dipenuhi. Kalau sebelumnya saya kira mereka melakukan pelanggaran karena memang ada hal lain ya, bukan dari pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, ternyata posisi manajer merupakan posisi yang harus dikuasai untuk mampu menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Jadi kalau belum bisa menguasai posisi manajer secara tidak langsung, nantinya akan kesusahan untuk menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Begitu juga untuk menguasai posisi manajer ini, maka perlu juga menguasai posisi teman dan posisi pemantau terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, penyelesaian masalah tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun menekankan posisi menang-menang. Kemudian hukuman tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini juga menarik sekali buat saya karena selama ini penyelesaian masalah yang kita lakukan ya sudah barang tentu mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Namun pada modul ini, pada teori kontrol, ternyata penyelesaian masalah itu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini luar biasa. Tapi bagaimana solusi kita berkolaborasi bersama dengan siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda? Jadi yang pertama, perubahannya yaitu cara berpikir saya, jadi paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, mengambil posisi sebagai manajer dan menuntun siswa pada posisi manajer juga. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sebelumnya saya berpikirnya mengambil posisi di teman saja, kadang juga di penghukum dan di posisi membuat rasa bersalah. Tapi di sini sudah mulai masuk ke perubahan berpikir saya ke posisi sebagai manajer. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses segitiga restitusi dengan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Jadi pelaksanaannya proses penyelesaian masalah sudah sebelumnya belum menggunakan ini, sudah menggunakan tapi belum terunut dengan baik. Tapi setelah belajar di modul ini untuk menciptakan budaya positif, saya sudah semakin yakin untuk melaksanakan proses segitiga restitusi. Nah, kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah, hendaknya kita sebagai guru ada di posisi manajer sehingga nantinya mampu menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, pengalaman dan penerapan konsep inti budaya positif. Saya membagikan dua pengalaman. Yang pertama, saya sering menerapkan posisi teman dalam menangani siswa. Untuk beberapa kasus ini berhasil. Kasus yang pernah saya tangani dengan posisi teman, yakni saat siswa terlambat masuk kelas. Ini salah satunya. Namun, saya menyadari beberapa hal tidak berjalan dengan baik, seperti siswa hanya patuh ketika ada saya, namun akan melakukan pelanggaran lagi ketika saya tidak ada. Nah, kemudian karena saya sering menolong siswa dalam artian ada di posisi kontrol, ya tidak apa-apa, nanti Bapak bantu, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu. Nah, suatu ketika siswa saya merasa kecewa saat saya tidak menolongnya lagi. Nah, akhirnya saya menyadari efeknya seperti itu. Jadi posisi teman ada kelemahannya. Akhirnya untuk penanganan selanjutnya saya memakai posisi sebagai pemantau. Untuk beberapa waktu posisi pemantau ini sangat efektif, namun dalam jangka waktu lama menjadi tidak efektif karena siswa masih dipengaruhi oleh faktor luar yang menyebabkan mereka melanggar lagi. Sehingga saya menyadari harus berada di posisi manajer untuk menuntun siswa menemukan motivasi intrinsiknya, sehingga secara sadar dan meyakini dan menerapkan keyakinan atau prinsip kebajikan universal.
Kemudian yang kedua, pada saat saya menangani siswa yang sering melanggar masalah rambut di semir, saya langsung menerapkan posisi manajer. Namun, siswa saya hanya diam saja tanpa merespon, sepertinya dia tidak mengerti tentang keyakinan-keyakinan yang saya tanyakan. Akhirnya, saya masuk ke posisi sebagai teman untuk memancing respon dari siswa, kemudian perlahan saya masuk ke posisi pemantau. Hal ini berjalan cukup efektif dalam penanganan tersebut dan saya terus memantau perkembangan siswa dan selanjutnya juga berusaha untuk menerapkan posisi manajer sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Nah, perasaan saya ketika siswa memahami kesalahannya dan yakin untuk memperbaiki diri, maka saat itu sebenarnya kebahagiaan bagi saya sebagai seorang guru. Ketika siswa melanggar atau bermasalah, sebenarnya mereka perlu orang yang mampu mengerti mereka, bukan hanya bisa menyalahkan mereka. Kesalahan merupakan salah satu proses belajar, jadi kita pun harus belajar dalam menuntun siswa sehingga nantinya mereka mampu mandiri, merdeka, merasa aman dan nyaman. Saya juga merasa sangat termotivasi untuk berkolaborasi dengan siswa, melihat mereka menemukan keyakinan mereka dan melihat mereka tumbuh dengan cara pikir yang luar biasa. Saya pun terkadang belajar dari mereka bagaimana menumbuhkan motivasi diri dan motivasi dirinya. Nah, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Dalam penerapan konsep tersebut, saya dan siswa sudah mulai mampu untuk berkolaborasi pada posisi manajer, walaupun sewaktu-waktu saya harus berpindah dari posisi manajer ke pemantau atau teman. Hal ini perlu terus-menerus saya latih dalam penanganan siswa ke depannya sehingga nantinya saya terbiasa dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menuntun siswa saya untuk di posisi manajer juga bagi dirinya, menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Saya pun perlu memperkuat pengaruh saya ke teman sejawat sehingga posisi guru sebagai manajer bisa diterapkan oleh seluruh guru dalam upaya menuntun siswa dan warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Baik, seposisi sebelum dan sesudah mempelajari modul. Saya paling sering di posisi teman, mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan demi saya. Saya merasa senang ketika mereka mau memperbaiki diri. Namun, suatu ketika saat saya tidak ada, mereka melakukan pelanggaran itu lagi dan saat saya tidak membantu mereka, mereka merasa kesal dengan saya. Ini saya rasakan seperti posisi serba salah menjadi guru di posisi teman. Setelah mempelajari posisi kontrol, saya lebih banyak menggunakan posisi manajer dan pemantau, namun sewaktu-waktu juga kembali ke posisi teman sesuai kondisi. Saya merasa lebih mudah menyelesaikan permasalahan siswa, lebih memahami mereka dan mengerti posisi mereka. Siswa juga merasa dihargai, lebih banyak terbuka dengan saya dan kami berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Bahkan di siswa yang sangat susah dikontrol pun saya terapkan posisi kontrol manajer, di mana ternyata mereka sebenarnya memiliki keyakinan dan pandangan masa depan yang sangat baik. Nah, apakah saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini? Ya, saya sering mempraktekkan segitiga restitusi kepada murid saya, namun terkadang dalam posisi yang tidak berurutan. Misalnya, pada kasus pelanggaran rambut, misalkan rambutnya disemir, saya terkadang langsung menuju ke menanyakan keyakinan dengan pertanyaan, kamu mau menjadi orang seperti apa sebenarnya? Selanjutnya, saya masuk ke tahapan validasi dengan pertanyaan, kamu pasti ada alasan melakukan ini kan? Dan akhirnya, ketika siswa telah menyadari kesalahannya, saya baru masuk ke menstabilkan identitas dengan mengatakan, sekarang Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terkadang juga, setelah tahap menstabilkan identitas, saya masuk ke tahap menanyakan keyakinan, baru ke tahap validitas tindakan yang salah. Saya melakukan itu hampir setiap minggu karena penanganan siswa memang melekat pada tugas tambahan saya. Di antara penanganan-penanganan yang telah saya lakukan sebelum mengetahui segitiga restitusi, ketika kita menangani dengan tahapan yang terbalik, nampaknya walaupun hasilnya sebelumnya bagi saya itu berhasil, tetapi ternyata itu kurang maksimal karena jawaban siswa tersebut atau jawaban yang mereka berikan terkadang di posisi mereka belum menstabilkan diri mereka sehingga merupakan jawaban resolusi sementara yang belum sepenuhnya mereka yakini. Jadi sepertinya mereka asal menjawab, kemudian ketika kita
masuk ke tahapan-tahapan yang lain, mereka berubah lagi jawabannya gitu. Seperti itu kasusnya. Nah, terkadang juga saya harus masuk ke satu tahapan secara berulang-ulang dan penyelesaian masalah menjadi lebih lama. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi lebih yakin dan memantapkan diri dalam menerapkan segitiga restitusi dengan mengikuti tiap tahapannya dan merasa lebih mudah dalam menerapkannya. Penyelesaian masalah tidak memakan waktu lama seperti sebelumnya dalam kasus yang sama. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah hal lain yang mendukung budaya positif selain konsep-konsep yang sudah ada di modul 1.4? Menurut saya ada. Jadi selain konsep-konsep yang ada di modul untuk mendukung budaya positif, menurut saya yang pertama itu kita juga harus kita bisa memasukkan budaya positif di daerah setempat. Jadi budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar siswa, di lingkungan tempat tinggal siswa atau di sekitar sekolah, itu bisa dimasukkan sebagai panduan, sebagai panutan atau sebagai pedoman dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, contohnya ada budaya Paruman, ada Sukeduke, ada Megibong, dimana itu kalau Paruman itu kan ada keyakinan saling menghormati, Sukeduke itu ada toleransi, kemudian Megibong dan budaya-budaya lainnya. Nah, kita juga perlu menurut saya memasukkan konsep agama, karena untuk menciptakan konsep budaya positif itu yang berlandaskan juga nih ajaran-ajaran agama akan semakin kuat konsep tersebut. Nah, contohnya kalau di agama Hindu ini saya ambil salah satu contoh, yaitu ada Trikayu Parisude, kemudian ada Karma Pala dan ada Tatwamasi. Jadi menurut saya ketika konsep-konsep agama juga dimasukkan dalam konsep budaya sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa masing-masing, maka keyakinan siswa itu akan semakin bertambah, kemudian mereka juga akan semakin kuat secara intrinsik untuk menciptakan suatu budaya yang positif. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana kita menciptakan suatu budaya positif. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.